Shalom semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Biarlah itu diwarnai dengan kerinduan hati kita untuk mengucap syukur, untuk memuji dan memuliakan Dia. Tak lupa saya juga mengucapkan selamat bergabung yang ada di Zoom untuk mengikuti ibadah lewat online. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita semua saya ajak untuk bersaat teduh sejenak. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, yang begitu setia dalam kehidupan kita, dan yang layak ditinggikan, diagungkan, khususnya pada saat ini. Kebesaran
bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sangat baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama-sama, Hosana, Hosana. Hosana, katakan Hosana. Katakan Hosana. Dengan hormat Pendeta Saud untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan. Bila ada salah dan dosa yang kami lakukan di dalam pikiran, dalam perkataan kami, sikap hidup kami yang menyakiti hati Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sehingga kami bisa merasakan anugerah dan juga hikmat dan juga kedamaian yang daripada Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati ibadah kami ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga kasih dan anugerah-Mu tetap kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu masih tetap berdiri ya. Kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama merupakan ungkapan hati kita yang paling terdalam, bahwa Tuhanlah sebagai kekuatan hidup kita.
Kepada Dialah kita boleh mengucap syukur, bermazmur bagi kemuliaan namanya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi beranjak, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu ku percaya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada kesempatan ini juga saya mempersilahkan bagi siapa saja yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, mangga, waktu dan kesempatan saya berikan. Mungkin dari yang di Zoom juga silahkan, yang di tempat ini juga silahkan. Mari Bapak Ibu, apakah ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Baik, kalau belum ada, saya akan memulai ya. Sebagaimana yang sudah saya beritahu waktu 2 minggu yang lalu bahwa akan ada kegiatan study tour ya di sekolah saya itu secara berurutan. Dari kelas 11, 10, dan kelas 12. Dan sekarang kelas 12 itu sedang ada di Bali ya. Dan sampai di Bandung hari Selasa subuh. Nah, yang mau saya saksikan pada kesempatan ini adalah melalui study tour itu satu, setelah saya merenungkan, saya mengucap syukur gitu ya kepada Tuhan karena kesempatan yang bisa saya dapatkan itu ternyata masih ada untuk bisa bersama-sama dengan siswa-siswi berangkat ke Jogja dan sekitarnya, jadi tahu tempat ini, tempat itu, dan semua berjalan dengan lancar. Prediksi demi prediksi kita tidak bisa ke tempat ini karena apa ya? Lahar panas, abu panas gitu ya, erupsi gitu ya. Ternyata tidak. Terus situasi aman terkendali.
kendaraan berjalan dengan lancar, makanan juga lancar. Pokoknya puji Tuhan, khususnya di kelas saya gitu ya, 11 IPA itu tidak ada hambatan, tidak ada masalah. Anak-anak Tuhan berikan kesehatan, sukacita gitu ya. Mereka benar-benar menikmati satu bis itu dengan saya sebagai wali kelas dan pemandu dan yang lainnya. Nah, suatu saat ada apa ya? Ada masalah begitu ya. Ada masalah ketika kami sudah ada di hotel gitu. Kami sudah ada di hotel. Biasalah kalau orang Indonesia tuh masih tetap ya meyakini bahwa kalau sebuah hotel yang sudah lama nggak ditempati, terus apa-apa pasti ada apa-apanya gitu ya Bu Ada ya. Apalagi di daerah-daerah Jawa gitu. Di sini juga banyak yang seperti itu. Nah, singkat cerita, kamar saya terganggu dan saya jelas sekali mendengar gitu ya. Tiba-tiba WC ngocor gitu ya, seperti ada orang yang sudah ini aja. Terus yang lebih parah lagi, murid saya sampai, "Ibu Ros, tolong, ada suara-suara aneh begini-begini, Bu, tolong datang ke tempat ini, ke tempat kamar saya." Itu mantan wali kelas saya yang waktu IPS ya. Akhirnya kita berdoa. Terus yang lebih aneh lagi, ternyata tetangga sebelah saya itu lebih hebat lagi merasakan pengalaman supranaturalnya itu ya. Nah, akhirnya saya suka mengkaji secara ilmiah gitu ya, karena saya ini bukan nggak percaya, tapi percaya sih ada, tapi saya lebih kepada ya bagaimana supaya suasana itu tidak mengganggu keadaan anak-anak, dan anak-anak tuh masih tetap dalam keadaan menikmatilah sukacita, tidak usah dibumbui dengan masalah-masalah yang lain gitu ya. Nah, akhirnya saya sepakat dengan kesiswaan, "Bu, kita jangan langsung percaya dulu yang begini-begini. Bagaimana kalau kita teliti dulu, kita bicara dulu dengan yang punya hotel, dengan pemandu kita, benar nggak?" Karena rekamannya dikasihkan ke saya untuk membuktikan, ya, untuk membuktikan sebelum kami doakan terjadi yang aneh-aneh. Sesudah kami doakan keluar dari kamar terjadi lagi lebih aneh lagi, dan akhirnya dikirimkanlah ke saya gitu ya buktinya. Dan saya tidak mau langsung percaya bahwa itu berasal dari hal-hal dunia luar. Saya mau mengkaji secara ilmiah supaya anak-anak tuh berpikirnya realistis gitu ya, maksud saya. Nah, pas udah gitu akhirnya ngumpul, "Pak, kita mau bicara gini." "Ya Bu, kenapa?" "Ini saya dapat murid begini karena saya tahu persis murid itu seperti apa. Dia sempat meloncat kena temennya saking ketakutan. Dan iya Bu Ade, lucu sekali ya, namanya tes ini gitu ya. Dia langsung loncat ke temennya dan temennya sedang sakit gitu ya. Ketika mendengar suara-suara di kamar mandi yang menurut mereka itu menakutkan gitu ya. Nah, pas udah gitu ngobrol-ngobrol, dikaji segala macam. "Oh, ini mah begini Bu, ini mah begini." Sampai saya tanya, "Pak, saya mau bertanya ya. Konstruksi bangunan ini kalau WC yang di lantai 1 apakah lurus sejajar sama dengan lantai atas? Kenapa gitu Bu? Karena begini-begini." "Pak, coba ini dengarkan suara apa." Nah, akhirnya kan ketemu jawabannya menurut ilmiah mereka. "Oh, begini. Oh, tenang." Kembali lagi ke murid. Yang lain tenang. Lalu Pak, kejadian di kamar saya. Sebenarnya ternyata teman saya sebelah itu mengalami hal yang lebih aneh lagi dari saya, tapi dia diam-diam. Jadi beruntun gitu ya. Yang sekamar itu dia diam-diam, apalagi maaf kata. Nanti jangan ini ya. Dia itu ya termasuk orang yang meyakini itu ada gitu ya. Nah, pas udah gitu, "Oh Bu, kalau WC Ibu suara benger begini, ini artinya begini." "Oh ya sudah, tenang." Teman saya cicing diam-diam, ternyata dia lebih mengalami hal yang aneh lagi. Malah dia melihat teman kami yang pergi dengan saya ada, padahal ada di luar gitu ya. Terus yang sebelahnya lebih hebat lagi, ya gak usah saya ceritakan ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya bersyukur gitu ya. Sejak awal saya mulai berpikir, Tuhan, segala sesuatu yang ada di dunia ini ada di dalam kendali-Mu, ada di dalam otoritas-Mu. Apapun yang nanti akan kami alami karena dengar ini dengar itu gitu ya, saya serahkan lagi lah kepada Tuhan. Saya mau acara ini berjalan dengan baik, lancar, tidak ada masalah. Walaupun ada, biarlah bisa teratasi gitu ya. Terutama kami dari guru-guru perempuan semua, ya mohon berikan kepada kami kekuatan ekstra gitu ya, entah fisik, entah mental dan segala macam lah, karena itu akan mempengaruhi keadaan semua murid gitu ya.
Nah akhirnya singkat cerita selesai sudah diceritakan pulangnya. Pas mau pulang, wah luar biasa ya, teman saya sambil merinding segala macam pengalaman itu. Tetapi bersyukurnya apapun itu yang terjadi, baik terjadi kepada murid atau yang lain, ya saya melihat bahwa Tuhan tidak membiarkan ya. Karena ya sekarang marawan ya Bu, ada ya kalau orang tua sudah tahu hal-hal yang istilahnya seperti seolah-olah anaknya gimana rasanya tidak percaya penuh gitu kepada pengawasan guru atau bimbingan guru gitu. Nah jadi adapun yang sakit tidak terus-terusan sakit, adapun yang mengalami pengalaman mental yang kurang, tapi kami tetap bisa melaluinya gitu ya. Jadi saya bersyukur setiap perjalanan kami lalui, prediksi sampai ke Bandung jam 6 atau jam 5, jam 4 sudah sampai. Ya, jadi orang tua cepat menjemput, semua anak aman terkendali kendaraan, walaupun ada sedikit masalah, tetapi puji Tuhan itu pun bisa diatasi. Karena apa masalahnya? Eta besi kursi lepas sama anak. Jadi harus minta ganti pas di bis saya lagi. Tapi puji Tuhan tidak dipermasalahkan, yang penting ada tanggung jawab dan keterbukaan. Yaitu ya Bapak Ibu ya yang saya mau sampaikan. Jadi sekalipun badan saya sakit ya, terus teman saya juga sakit, tetapi ya semualah bisa kami lalui tanpa harus mengurangi rasa tanggung jawab kami sebagai guru-guru ya terhadap siswa-siswi yang kami dampingi gitu. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Kelas 10 juga sama, dan sekarang perjalanan Bali ya. Cuaca mungkin di Bali sekarang sedang hujan atau bagaimana, tetapi terus mungkin angin laut pun ada sedikit masalah, tetapi biarlah teman-teman kami dari murid-murid kami bisa kembali dengan selamat ya Bapak Ibu Selasa nanti di sekolah. Ya itu saja kesaksian saya, semoga bisa memberikan perenungan kepada kita bahwa memang betul Tuhan itu kekuatan, Tuhan itu panji keselamatan, menara kota perlindungan. Itu yang saya alami. Amin. Ada lagi? Selamat datang ya kepada Indri dan Tini. Puji Tuhan bisa beribadah lagi bersama dengan kami. Baik, kalau tidak ada, kita akan melanjutkan pujian kita, yaitu Ku bersyukur Bapa. Ya, biarlah ucapan syukur kita terus lahir dari hati kita dan sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas kebaikannya. Rancangan
selalu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Mari angkat tangan kita dan katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Mari semuanya bangkit berdiri. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Katakan, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini atas segala kebaikan, atas segala kesetiaan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Katakan, ku bersyukur. Benar. Saat ini juga Tuhan, kami mau menikmati firman-Mu. Kami mau lebih diperbaharui lagi dan mengalami sukacita ketika kami menyimak firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah dan urapilah hamba-Mu ya Tuhan, supaya kuasa firman yang disampaikan oleh firman benar-benar merema dalam setiap kehidupan kami. Kami mau tunduk di bawah otoritas-Mu ya Tuhan. Kami mau menghargai pemberitaan firman-Mu, karena firman-Mu iya dan amin. Mari Bapak Ibu, dengan segala keterbukaan hati dan pikiran kita sambut firman Tuhan dan kita nyanyikan pujian. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan yang heran dan berkuasa. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu,
menikmati. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan karena hari ini waktu yang Tuhan beri bagi kami dan kami bisa menyediakan waktu untuk sama-sama beribadah. Terima kasih kami bisa menaikkan pujian kami bisa menikmati setiap lagu, setiap pujian yang boleh kami naikkan kepada Tuhan, dan saatnya kami mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan biar kami belajar dari Tuhan sendiri dan kami semua diberkati. Hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua sungguh menikmati akan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Iya, memang biasanya seru ya kalau tadi dengar kesaksian dari Ibu Nelson ya. Semua yang berkaitan dengan siswa, berkaitan dengan hal-hal yang di luar pemikiran kita gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan boleh bekerja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini gitu ya, sudah beberapa hari ini Welly itu ada kurang sehat. Saya juga sama gitu ya, tapi dia itu lebih bermasalah dengan gigi dan lambungnya gitu ya. Jadi makan itu susah, lambungnya jadi bermasalah gitu ya. Jadi itu pergumulan tersendiri buat dia gitu ya. Nah, pagi hari baru kemarin coba deh, susah kalau makan nasi gitu ya. Jadi saya coba buatin bubur gitu. Tadi pagi saya dia masih istirahat ya, saya buatin bubur. Saya pikir mau pakai apa gitu ya lauknya gitu ya. Karena kayak yang keras-keras pokoknya dia nggak bisa, pokoknya dia harus yang empuk-empuk gitu ya. Telur dari kemarin sudah telur gitu ya, kayaknya bosen gitu ya. Tapi dia itu bilang udah nggak apa-apa pakai tahu tempe gitu ya, yang empuk pokoknya dia bisa makan. Dia paksakan dia harus bisa makan. Jadi tadi pagi itu saya coba masakin, nggak ada sayurnya gitu ya, kasihan nggak ada sayurnya. Jadi saya alih-alih menunjukkan rasa kepedulian saya gitu. Saya racik sayurnya saya buat semua. Jadi ketika dia siap untuk bangun tuh saya bilang makan dulu bubur karena nanti di luar kan puasa gitu ya. Jadi agak susah cari bubur gitu ya. Udah sarapan dulu. Terus dia bilang, udah aku sama tahu sama tempe aja. Saya bilang, ini sayurnya udah dimasakin gitu ya. Saya udah dimasakin, dia bilang, enggak deh masih hati-hati sama sayur. Saat itu saya ngerasa, udah dimasakin gitu ya, udah semuanya saya buat di situ ya. Tapi enggak dimakan, rasanya enggak enak gitu ya. Padahal tidak ada maksud apapun karena memang dia masih belum bisa masuk ke dalam perutnya. Jadi dari satu sisi saya ngeliat kasihan banget sih masa makan bubur cuma sama tempe sama tahu doang gitu ya. Tapi dia enak kok katanya bilang seperti itu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya berpikir bahwa saya peduli dengan memasakkan sesuatu buat dia. Tetapi ketika kepedulian saya itu tidak direspon seperti apa yang saya harapkan, rasanya kayak ada sesuatu yang nggak enak gitu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang kepedulian gitu ya, orang seringkali salah mengartikan tentang kepedulian. Karena peduli itu berarti sesuatu yang harus nampak, peduli itu berarti harus sesuai dengan kebutuhan kita, peduli itu sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Bukan hal yang salah. Tidak salah gitu ya ketika orang berharap bahwa kepedulian itu sesuatu yang bisa terlihat begitu ya, bukan hanya wacana atau bicara saja gitu ya. Karena ada banyak juga ada banyak bentuk kepedulian gitu ya. Ada banyak bentuk kepedulian yang sebenarnya lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Karena banyak juga orang peduli itu modusnya juga macam-macam gitu ya. Nah, bicara tentang kepedulian, kita lihat bahwa ternyata para murid pernah mempertanyakan kepedulian Tuhan Yesus. Biasanya kepedulian itu sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan kita, sesuatu hal yang berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Ya, kita akan buka di dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat.
kisah yang seringkali kita dengar dan kita seringkali mungkin membacanya. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35, nanti sebenarnya kita akan buka bahasan kita akan dari Markus pasal 4 dan pasal 5. Tapi kita mau lihat dari Markus, dimulai dari Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41, itu adalah kisah tentang angin ribut yang diredakan, ya. Saya akan bacakan. Ayat yang ke-35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Nah, ini menarik. Para murid bertanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Mari kita coba membayangkan situasi pada saat itu, gitu ya. Kita yang di sini tidak dalam situasi itu, tapi mari kita coba bayangkan. Ketika Yesus naik ke dalam perahu, pada saat dia mau tidur, pasti dia berjalan, dia cari tempat yang paling enak gitu ya, yang paling nyaman itu di buritan gitu ya, ya di dalam gitu. Terus kemudian dikatakan dia tertidur. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu akan terjadi masalah yang besar? Sangat-sangat tahu. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidur? Orang tidur itu berarti biasanya udah tenang gitu ya. Orang yang tidak tenang itu nggak bisa tidur, benar nggak? Seringkali kita nggak bisa tidur karena banyak yang kita pikirkan. Yesus bukan berarti tidak banyak kerjaan, banyak banget apa yang harus dia kerjakan. Tapi dia menunjukkan bahwa pada waktunya dia harus istirahat, dia istirahat. Dia ngantuk, dia tidur gitu ya. Menunjukkan sebuah situasi di mana dia tenang, ya. Dan menariknya adalah memang saat itu adalah situasinya tuh mencekam. Bayangkan ketika perahu berjalan gitu ya, awalnya tidak ada apa-apa. Bayangkan tiba-tiba mungkin gelap, tiba-tiba angin kencang, tiba-tiba semakin kencang, dan angin itu semakin membuat situasi ombak itu semakin tidak tenang gitu ya, sampai air semua masuk ke perahu. Para murid bukan orang-orang yang tidak pernah mengalami situasi seperti itu tentunya, karena mereka para nelayan, mereka sudah pengalaman. Tetapi pasti situasinya jauh lebih hebat lagi sehingga ada ketakutan. Mungkin mereka sudah berusaha untuk membuat air itu, membuang air itu ke laut, tapi yang masuk lebih banyak lagi gitu ya. Masuk lagi, dibuang masuk lagi, sampai mereka kewalahan dan mereka ingat bahwa mereka bersama dengan Tuhan. Pada saat mereka mungkin berjalan mau ke tempatnya Tuhan Yesus, mungkin ombak yang begitu besar pun itu resiko mereka akan kecebur ke laut. Ya, tapi ketika, kebayang gak sih kita dalam situasi yang panik, kemudian ngelihat tidur dong. Dia lihat Tuhan Yesus tidur dong. Tidurnya tidak terganggu dengan situasi sekitarnya. Bapak Ibu pernah ngerasakan kita sibuk mengerjakan sesuatu, kita panik, kemudian yang berharap ada orang yang membantu kita, dan ketika kita lihat gak ngapa-ngapain dong, gak ngebantu kita dong, tidur misalnya seperti itu ya. Pasti ada sesuatu sehingga perkataan ini muncul dari murid Tuhan dan berkata, Guru, ya, Guru, tidakkah engkau peduli? Ya, ayat yang ini menarik. Dikatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa? Dan lihat apa yang Yesus mau kerjakan pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mau memberikan satu pengalaman langsung, bicara tentang kepanikan, bicara tentang keputusasaan, situasi yang tidak
Kalau sekarang kita bisa pakai istilahnya situasinya nggak kondusif gitu ya. Situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak diharapkan. Yesus mau para murid punya pengalaman langsung, dan tentunya kita saat ini pun bisa belajar darinya. Apakah engkau tidak peduli? Apa benar pertanyaannya kita coba lontarkan sekarang? Apa benar Tuhan nggak peduli dengan hidup kita? Apa benar seakan-akan Tuhan membiarkan kita bekerja sendiri? Di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Menarik bagi saya adalah setiap kali bicara tentang kisah Yesus, hal yang luar biasa yang saya dapatkan adalah bagaimana dia bisa merespon setiap situasi itu dengan kata-kata yang tepat, dengan perilaku yang tepat, dengan keputusan-keputusan yang tepat. Mungkin kita berkata, iyalah, pasti bisa, pasti benar. Kenapa? Karena dia Tuhan. Mungkin kita berkata begitu. Tetapi kita bisa belajar dari Tuhan yang luar biasa, yang mengalami situasi-situasi seperti kita manusia yang seringkali alami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan ya. Ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Apakah salah para murid mengalami ketakutan? Saya pikir enggak, karena memang situasinya menakutkan. Kita dalam hari-hari hidup kita punya rasa takut, iya. Kita mengalami ketakutan, iya. Mungkin kita mengalami kekhawatiran, iya. Mungkin kita tidak ada dalam situasi gelombang di laut sama seperti para murid, tetapi banyak ketakutan-ketakutan yang kita hadapi. Takut bagaimana nanti masa depan anak-anak kita, takut bagaimana nanti masa depan kita yang masih muda, takut bagaimana nanti situasi negara, bagaimana, banyak banget yang kita takutkan. Takut nanti kita tidak bisa membahagiakan anak-anak, mungkin takut nggak bisa membahagiakan orang tua. Ya, takut bagaimana nanti dengan dengan perekonomian yang semakin luar biasa gitu ya. Ini menjelang lebaran juga harga-harga naik semua. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi Tuhan bilang, mengapa kamu takut? Mengapa kamu gak percaya? Tuhan Yesus ingin menunjukkan, ini saya ada di perahu ini. Lihat, dalam situasi yang luar biasa ini saya bisa tidur. Sebenarnya kalau para murid memahami bahwa dia adalah pribadi yang berkuasa atas segala sesuatu, maka pasti kesulitan itu ada, mungkin gelombang itu ada, tapi pasti bisa diatasi. Sehingga Tuhan berkata, diam, tenanglah. Dan luar biasa, angin yang tadinya begitu mengamuk, membuat mereka ketakutan, akhirnya menjadi tenang. Dan kalau Bapak Ibu baca, para murid juga jadi heran, siapa ini? Sampai alam pun nurut sama dia. Apakah engkau tidak peduli? Itu pertanyaan yang kadang-kala muncul di dalam hidup kita. Tuhan Yesus mau menjawab keraguan para murid, mempertegas kepeduliannya lewat kisah berikutnya. Bapak Ibu, setelah selesai dengan bagaimana Tuhan menunjukkan dia berkuasa atas alam, kisah selanjutnya kalau Bapak Ibu baca di sini di pasal yang kelima adalah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ini kesaksian tadi Ibu Nelson, sesuatu yang berkaitan dengan supranatural gitu ya. Kisah selanjutnya ketika mereka sudah beres dengan persoalan di laut dengan alam, turun ke daratan, berpikir muridnya pasti ya udahlah, udah beres ya, satu masalah beres. Ternyata nggak beres, karena ketika mereka sampai di darat, mereka pikir mereka bisa tenang beristirahat.
Masih ada gangguan orang-orang yang kerasukan setan. Setannya saya ngelihat ke sini, setannya saya nggak ngelihat ke mana. Bapak Ibu coba perhatikan pasal yang kelima. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ayat yang ketiga, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ayat yang kelima, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Kebayang gak sih Bapak Ibu Saudara? Kita sering melihat orang yang mungkin kalau kita lihat ada orang-orang gila di sekitar kita gitu ya, nggak berpakaian, kita rasanya aduh kasihan gitu ya. Tapi lihat kisah ini, bagaimana Tuhan mau memperlihatkan kepeduliannya ketika murid mempertanyakan, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Kisah berikutnya, secara manusia Tuhan tidak pernah bertemu sama orang yang kerasukan setan ini, betul ya? Baru ketemu di situ. Tapi tentu secara kealahannya dia tahu siapa orang ini. Orang-orang takut dengan orang yang kerasukan ini. Lihat apa yang dilakukan oleh roh jahat terhadap hidup manusia. Dikatakan gak berpakaian, telanjang, dipermalukan, menyakiti dirinya, teriak-teriak, ya, kemudian menjadi omongan orang banyak. Itu yang dilakukan si jahat terhadap orang yang dirasukinya. Tetapi bandingkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mau membiarkan orang di dalam kesengsaraan. Lihat bagaimana Tuhan Yesus memulihkan orang yang kerasukan ini. Bahkan dikatakan ketika orang yang kerasukan ini melihat Yesus, roh jahat ini udah tahu, dan dia datang sama Tuhan Yesus, dia bilang, apa urusan kamu sama kami? Karena dia tahu kuasa yang ada di dalam diri Yesus. Takut untuk dimusnahkan sehingga minta masuk kepada dimasukkan ke babi-babi. Bayangkan ya, kebayangnya sekian banyak babi. Waktu ditanya kamu siapa, legion. Legion itu kalau di dalam pasukan itu 6.000 satu, jadi satu pasukan isinya 6.000 orang. Ya mungkin saking banyaknya sehingga dikatakan aku legion begitu. Kalau Bapak Ibu nanti baca, terlalu panjang kalau saya bacakan. Sampai dikatakan minta dimasukkan ke dalam babi-babi. Tuhan Tuhan kasih. Masukin ke babi-babi. Babi-babi turun terjun ke jurang. Mati semua ya. Pengusaha babi pusing 7 keliling. Sehingga meminta Tuhan Yesus untuk tidak ada di situ. Karena takut nanti mungkin akan ada babi-babi yang lain ya, yang akan menjadi korban. Tapi intinya yang mau saya sampaikan adalah, lihat bahwa Tuhan punya kepedulian bukan hanya bagi murid-muridnya, orang-orang yang sudah setiap hari bersama-sama dengan dia, tetapi kepada orang yang dia tidak kenal. Saya tadi tekankan secara manusia, dia baru bertemu. Kita tidak bicara tentang kealahannya, tetapi dia baru bertemu dengan orang yang kerasukan ini, tapi belas kasihan Tuhan dia nyatakan. Dan ini juga yang ingin dia sampaikan kepada para murid, aku peduli dengan hidup manusia. Aku peduli dengan kamu. Kalau Tuhan gak peduli, Tuhan gak akan mau membereskan masalah orang yang kerasukan. Orang yang kerasukan ini sebagai dia pengen mengikut Tuhan, tapi Tuhan bilang gak usah. Kamu ceritakan saja tentang saya, tentang apa yang kamu alami. Dan ketika dia sudah sembuh, dia berpakaian lagi, orang-orang pun bingung. Karena mereka tahu ini orang yang kerasukan yang selalu menjadi ketakutan buat warga sekitar juga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bandingkan apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi manusia. Lihat ayat yang
16. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu, ya. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah itu. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya dia perkenankan menyertai dia, ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, pulang saja ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukan kepada mereka dalam segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Bapak Ibu, kayaknya berbeda ya. Di kisah yang lain Tuhan bilang jangan cerita-cerita, tapi di kisah ini Tuhan bilang ceritakan, karena situasinya berbeda, ya. Dimana ketika Yesus berkata jangan ceritakan, ada banyak ancaman, di mana orang mau membinasakan Yesus, mau membunuh Yesus. Tapi Yesus mau dia menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan, di mana dia harus memang menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, belum selesai di situ. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan kepada para murid bahwa dia berkuasa bukan hanya terhadap alam, tetapi juga terhadap roh jahat, ya, bahkan roh jahat aja ketakutan, ya. Kisah masih berlanjut. Kisah berikutnya bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan. Lihat di dalam pasal yang kelima dikatakan di sini Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Perjalanan Yesus masih berlanjut. Dia sudah menunjukkan ketika di awal murid berkata, Tuhan apakah engkau enggak peduli ketika kami binasa? Kalau kami binasa, Tuhan mau menunjukkan kepeduliannya ketika dia membereskan, menyembuhkan orang yang kerasukan. Masuk di dalam kisah berikutnya, seorang Yairus, seorang pemuka agama, ya ketika Yesus berada dimanapun banyak orang datang sehingga semua itu berdesak-desakan gak bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Tetapi Yairus seorang yang punya jabatan, ya, dia bisa menemui Yesus. Mungkin saja ketika dia datang orang-orang minggir ya, Yairusnya lewat. Dan di situ dikatakan bagaimana dia punya masalah, anaknya sakit keras. Putus asa. Di awal di laut para murid putus asa. Di daratan orang kerasukan setan, bagaimana dirinya disakiti, roh jahat itu menyakiti orang yang kerasukan, pasti putus asa. Gimana sembuhnya? Dan berikutnya, kisah berikutnya Yairus. Bagaimana Yairus putus asa karena anaknya sakit keras. Di sini juga Tuhan mau menunjukkan kepeduliannya terhadap orang yang punya masalah dengan kesehatan. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang dia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Siapa Yesus? Yairus itu dia pemuka agama, tapi dia tersungkur di bawah kaki Yesus karena dia butuh Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Memohon dengan sangat, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Yairus mempercayai kalau Tuhan Yesus datang, letakkan tangannya kepada anaknya, maka anaknya akan hidup. Itu imannya dia. Di dalam perjalanan mau ke rumah Yairus, berbondong-bondong orang masih banyak. Dan ternyata di situ ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Kebayang, sakit pendarahan. Kalau kita para wanita, ya biasa setiap bulan itu datang bulan itu paling hanya berapa hari. Itu juga kadang-kadang sudah gak enak badannya, ya lemes. Bayangkan 12 tahun sudah berobat kemana-mana tidak ada kesembuhan. Tetapi luar biasa, satu hal yang dia yakini, percayai, kalau aku menyentuh jubahnya Yesus aja, ketika dia tahu ada Yesus datang situ, pasti aku sembuh. Yairus mempercayai Yesus meletakkan tangan di atas anaknya sembuh, tapi wanita ini punya iman yang berbeda. Dia meyakini aku hanya pegang jubahnya aja, pasti aku sembuh. Satu keyakinan yang luar biasa. Dan terjadi. Sampai Yesus bilang, siapa?
yang memegang aku. Orang lain mungkin berkata, bukan saya Tuhan, bukan saya gitu ya. Padahal udah desek-desekan pasti kena juga. Nah, kisah-kisah ini menarik bagi saya adalah betapa luar biasa Yesus yang kita kenal. Kalau kita bilang, Yesus, apakah engkau peduli? Yesus, apakah engkau mengerti apa yang saya rasakan? Yesus, apakah engkau tahu kesulitan saya? Yesus, apakah engkau tahu ketika saya sedang galau, ketika saya sedang menangis, ketika saya sedang marah, ketika saya sedang mengharapkan sesuatu terus gak dapat-dapat? Tuhan, mungkin kita berkata, ini kapan jawabannya Tuhan? Tapi kisah ini menunjukkan kepada saya dan kepada kita tentunya, bahwa Tuhan mau menunjukkan, aku ini Tuhan yang berkuasa atas alam, berkuasa atas roh jahat, berkuasa atas sakit penyakit. Dan semuanya itu bisa aku bereskan. Tentu setiap persoalan yang engkau hadapi, aku pun bisa membereskannya. Ya. Di dalam perjalanan itu kemudian kalau kita melihat ternyata anak Yairus sudah mati. Yesus belum sampai ke rumahnya. Kebayang gak sih hati papahnya kayak gimana? Yairus seperti apa? Ini para bapak yang punya anak gitu ya. Waduh, anaknya pasti rasanya waktu Tuhan Yesus lagi jalan rasanya, ayo Tuhan cepet deh, cepet. Tapi kan Tuhan berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan. Bahkan ketika Yesus harus berhenti, ada gangguan di tengah jalan, wanita yang memegang jubahnya ini gitu ya. Yesus berhenti, Yesus masih bertanya, siapa gitu ya yang pegang saya? Mungkin Yesus dalam hatinya, aduh Tuhan, udahlah, nggak usah dipeduliin lah, nggak tahu siapa gitu ya. Udahlah cepet datang ke rumah saya karena anak saya sudah sakit keras. Tentu itu yang ada di dalam pikirannya Yairus. Tapi Tuhan Yesus kok berhenti? Bahkan Tuhan Yesus mengadakan mujizat lagi yang lain, dan benar ternyata, tuh kan anaknya mati. Para pegawainya bilang, enggak usah, ini anaknya sudah mati. Ingat minggu lalu Pak Yopi bilang, ya, karena waktunya tidak memungkinkan untuk Yesus sampai menyembuhkan anak perwira ya, yang minggu lalu kita dengar. Tapi toh kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Tuhan saat itu hanya bilang, anakmu gak mati, cuma tidur. Bisa gak sih percaya Yairus saat itu? Wah, saya melihat ini luar biasa, pergumulannya banyak banget ini Yairus. Semua saksi mata yang tahu anaknya mati kan ngasih tahu tuh, udah mati. Tapi Tuhan bilang tidur. Mana yang harus dipercayai? Tuhan Yesus hanya ngomong, tapi orang lain menjadi saksi mata, anaknya sudah mati. Galau gak? Galau banget. Kalau saya diperhadapkan pada situasi seperti itu, gak ngerti, speechless sekali, gak bisa ngomong. Tapi Tuhan bilang, enggak, anakmu cuma tidur. Dan melanjutkan perjalanan sampai ke sana semua udah pada nangis. Tuhan bilang, ngapain nangis? Ya ini kalau pakai bahasa saya, udah gak usah nangis, gak usah diratapin, karena ini hanya tidur. Banyak yang mentertawakan, tidur dari mana? Orang udah mati dibilang tidur. Ada banyak respon, ada banyak pemahaman, ada banyak pendapat saat itu. Dan Tuhan Yesus ketemu sama anak itu. Coba lihat. Ayat yang ke-41, pasal yang ke-5 tadi. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Kata talitakum itu kata yang biasa dipakai seorang ibu untuk membangunkan anaknya setiap pagi. Kalau baru tidur, bangunin pagi-pagi, bangun, mungkin kita suka gitu ya. Kalau para ibu, bangun sekolah, udah jamnya nih. Talitakum. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kisah demi kisah menunjukkan bagaimana kuasa Yesus atas alam, atas roh jahat, atas sakit penyakit tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dengan berbagai macam cara yang berbeda. Kepada laut dia hanya bilang, diam, tenang. Kepada roh jahat,
Dia mengusir roh jahat itu dengan tegas karena dia tidak pernah mau toleransi dengan yang namanya roh jahat. Kepada Yairus, anaknya, dia hanya bilang, "Talitakum, bangun." Dan bangun anak itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kembali kita diingatkan. Jangan pernah meragukan bahwa Allah tidak peduli atas hidup kita. Dia peduli. Semua ini kisah-kisah putus asa, benar nggak? Terus kenapa Alkitab mencatat hal-hal yang tidak baik mungkin kita pikirkan? Kenapa sih nggak yang senang-senang aja Alkitab tulisnya? Kenapa hal-hal yang tidak baik, yang putus asa aja ditulis ya Alkitab gitu ya? Bahkan kalau kita melihat Alkitab ini luar biasa ya, dosa aja dibukakan di sini luar biasa, nggak ditutup-tutupi, nggak dibuat yang bagus-bagusnya aja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mau menunjukkan bahwa Dia ada, Dia berkuasa, Dia peduli, dan Dia tahu akan segala sesuatu yang kita alami. Jadi ketika mungkin kita putus asa, kenapa sih anakku nggak ngerti banget gitu ya? Saya sudah memberikan kasih sayangnya luar biasa, ini dikasih tahu ngomongnya nyolot, ya misalnya kurang ajar. Kadang-kadang mungkin kita berpikir gitu. Atau para anak-anak di sini, kenapa sih papa mama nggak paham banget apa yang saya pikirkan, gitu ya? Dicerewetin terus, ya. Atau mungkin kita pikirkan, kenapa pasangan saya nggak paham dengan apa yang saya harapkan? Kenapa pasangan saya, kenapa istri saya, kenapa suami saya nggak peduli sih? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itu hal-hal yang akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kembali kita diingatkan, bersyukur punya Tuhan Yesus yang peduli. Tapi di awal tadi saya katakan, sebenarnya ada sebuah kepedulian yang lebih besar dari kepedulian yang biasanya kita harapkan atau kita berikan kepada orang lain. Bagaimana kepedulian Yesus ketika mati di kayu salib. Kita sekarang sedang memasuki masa Paskah, Prapaskah. Kalau Yesus tidak punya kepedulian yang luar biasa, Dia tidak akan pernah menyelesaikan tugasnya, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Kalau kita bisa sampai ada saat ini, masih bisa menikmati hari-hari yang kadang-kadang susah, kadang-kadang menyenangkan, hari-hari yang kadang-kadang menggelisahkan, hari-hari yang kadang-kadang menenangkan, tentu itu semua karena karya Tuhan di atas kayu salib. Biarkan pagi hari ini kembali saya dan kita semua diingatkan. Jangan pernah takut. Ketika ketakutan itu datang, kita punya Tuhan. Kalau kita tahu kita punya Tuhan, maka kita tahu semua akan baik-baik saja. Semua bisa beres. Karena Dia peduli atas hidup kita. Mari kita berdoa. Pemain musik boleh menaikkan satu pujian, Allah peduli. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena punya Allah yang bisa menerima setiap perasaan kami apapun itu. Ketika kami merasa khawatir, ketika kami mempertanyakan kebaikan Tuhan, ketika kami mempertanyakan kepedulian Tuhan, ketika kami mempertanyakan apakah Engkau mengasihi kami, ketika kami mempertanyakan hal-hal yang Engkau kerjakan apakah benar atau tidak, ketika kami mempertanyakan masalah hidup kami, ketika kami mempertanyakan hal-hal yang kami tidak mengerti, atau bahkan ketika kami menyalahkan Engkau atas apa yang terjadi atas hidup kami bersyukur karena Engkau menerima itu semua dan Engkau tidak menghukum kami karena semua yang kami pikirkan. Kami bersyukur Tuhan, kami mengenal Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau menerima kami utuh, menerima kami lengkap, karena Engkau menerima kami dengan kasih yang tidak terbatas. Tuhan, ketika kami harus naik turun di dalam kehidupan kami, biarkan kekuatan Tuhan yang terus ada
Biarkan kasih Tuhan yang terus kami yakini. Karena kepedulian-Mu atas hidup kami, Engkau nyatakan, Engkau tunjukkan, Engkau buktikan ketika Engkau mati di kayu salib bagi kami. Kami yang seharusnya dihancurkan, kami yang seharusnya dimusnahkan, kami yang seharusnya mati karena dosa-dosa kami, tetapi kami menjadi orang yang dibenarkan di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk itu. Dan biarkan kami boleh tetap memegang kesetiaan kami. Iman kami tidak menjadi patah ketika kami mengalami keputusasaan, mengalami persoalan di dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang peduli. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih buat Pendeta Ade yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan merema dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan dan kami boleh mendengar, menyimaknya, dan kami bersyukur memiliki Allah yang berdaulat atas kehidupan kami, Allah yang berkuasa atas segala ciptaan-Mu, Allah yang tahu akan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu, kepedulian-Mu, kasih-Mu ketika Engkau masih ada di dunia ini menjelma sebagai manusia, dan Engkau pun melakukan hal yang sama kepada kami semua di zaman sekarang ini. Biarlah kami tetap terus melihat, memandang kepada kemahakuasaan-Mu, kepada kepedulian-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari, supaya kami senantiasa boleh mengucap syukur dan membanggakan Engkau dalam kehidupan kami, bahkan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu untuk menyatakan siapa Engkau ya Tuhan Yesus bagi umat manusia di muka bumi ini.
Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memberikan persembahan berupa materi. Biarlah kami boleh memberikan dengan hati yang penuh sukacita, dengan ketulusan kerelaan. Apa yang kami miliki bisa membawa dampak yang positif, yang baik bagi kerajaan-Mu, bagi pelayan-pelayan Tuhan, dan bagi siapapun untuk menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Ibu Mei, mari kita katakan, ku bawa korban syukur ke Bapa. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Untuk persembahan yang sudah diberikan, dan silahkan bagi siapa yang membawakan warta, silahkan. Ya, Salam, selamat siang Bapak Ibu. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, ada empat orang ya yang mengalami mukjizat, 4 orang atau kelompok orang. Ya, satu masalah mental saya kira ya, karena badai. 1 jiwa, kalau psikiater bilang oh ini harus rawat inap ini katanya gitu ya. Bawa ke Cisarua gitu ya. Nah, itu 1 ya, lalu ada 2 lagi penyakit fisik, nah, maksudnya ya pendarahan, ada yang mau meninggal tadi. Nah, terima kasih Bu Ade untuk firman Tuhan. Ya, Tuhan itu peduli kepada semua orang, bahkan dari yang semua mengalami mukjizat itu hanya 1 kelompok itu yang murid, yang lain malah bukan murid, bukan pengikut Tuhan, ya kan, bukan pengikut Tuhan. Ya, jadi Tuhan ternyata tidak beda-bedakan pengikut atau tidak pengikut. Ya butuh pertolongan ya ditolong. Ya kita juga saya kira tidak juga kita bisa bedakan ini Kristen bukan Kristen gitu ya. Ya sudah dicontohkan oleh Tuhan. Jadi ya Tuhan peduli, betul peduli. Saya juga tadi sempat terpikir ya tentang pertanyaan murid itu, apakah kamu tidak peduli gitu ya. Ya kadang kan bisa juga muncul pikiran itu dalam diri kita. Ya Tuhan tidak peduli lagi gitu ya. Kalau kita mengalami banyak masalah, ternyata bukan Tuhan yang tidak peduli. Barangkali kitanya saja yang kurang peka dengan kepedulian Tuhan. Ya terima kasih ya Bu Ade, terima kasih untuk semua yang lain yang sudah mengambil bagian pelayanan pada hari ini. Sekarang kita akan melihat warta. Ya, ini jumlah persembahan kita minggu lalu semuanya total 500.000. Ya Tuhan memberkati. Yang berulang tahun bulan April tanggal 14 ada Caleb, Kardina, Michael. Ya ada 3 orang, ini malah tanggalnya sama ini. Selamat ulang tahun, walaupun belum sampai, Tuhan pasti menyertai. Ayo lanjut. Yudi ulang tahun juga. Mana tahu ketik dulu.
sembari menunggu Bapak Ibu, saya lupa waktu di sinode itu ada satu himbauan atau sudah masuk ke dalam keputusan, saya belum tahu persis karena belum ketok palu, bahwa setiap minggu keempat itu persembahan itu untuk persembahan misi diberikan kepada sinode. Persembahan untuk sinode, bukan persembahan misi ya persembahan misi, karena nanti gereja ini secara sinode akan ada program misinya. Kalau tidak salah bulan 6 mulai nanti akan ada langkah-langkah yang mau diambil, ya sudah ada sebetulnya pada kami catatannya, langkah-langkah yang mau diambil bagaimana menggerakkan seluruh gereja Metodis Injili supaya giat aktif mengambil bagian di dalam pekabaran Injil. Nah, jadi supaya Bapak Ibu ketahui nanti ke depan akan seperti itu. Sudah? Kayak terima kasih. Berikutnya pada tanggal 29 April ya, ulang tahun pernikahan Bapak sama Ibu. 52 ya? 51? 52 ya? Ya, ulang tahun pernikahan, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang bertugas perhatikan di sini semua hadir ya. Pak Alek nanti bisa diberitahu sama Ibu. Yang lain semuanya datang. Baik, ada lagi? Ya, khotbah Pak Yopi di Radio CB 103.5 FM sebelum dijual kita. Masih bisa kita mendengarkannya. Ya, ini yang bertugas, yang perlu kita doakan Bapak Ibu. Ini perhatikan ya, bangsa dan negara kita sedang hangat saat ini tentang tidak ditolaknya timnas U20 Israel main di Indonesia, dan resikonya bahwa Indonesia tidak diizinkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, tadi pagi saya sedikit ikuti beritanya karena banyak sekali yang kecewa sama Ganjar, Pak Ganjar ya, Gubernur Jawa Tengah. Tetapi ternyata ini menyangkut dengan keamanan. Karena apa? Yang saya dapat tadi pagi adalah bahwa kalau itu terjadi maka kelompok-kelompok radikal di Asia ini bisa menyerbu Indonesia karena jarak dekat, karena ada Filipina, ada Brunei, ada Thailand, ada Malaysia. Ini dekat sekali ke sini. Jadi ini ada Singapura juga ada, walaupun sedikit. Maksudnya di situ di daerah-daerah ini semua ada gerakan-gerakan radikal. Jadi takut itu bisa menyerang ke orang-orang orang-orang Israel ini. Ya, jadi ya supaya berpikir kita sedikit netral lah demi keamanan bangsa, saya kira ya. Nah, itu yang saya dapat tadi pagi. Saya tidak tahu juga sejauh mana itu kebenarannya, tetapi dugaan saya mungkin ini benar, kemungkinan besar itu benar. Ya, jadi kita doakan saja. Memang banyak yang kecewa karena dipikir tadi ini kesempatan persepak bolaan Indonesia ini bisa bangkit. Tetapi khususnya ya orang pecinta sepak bola ya pasti sangat kecewa. Dan kemudian nanti ke depan semoga tidak dipolitisasi di dalam pemilihan presiden dan wakil rakyat. Kan biasanya dipolitisasi. Padahal yang mempolitisasi itu juga sebetulnya tidak setuju orang itu ke sini gitu ya. Ya, tapi demi politik gitu ya. Ya, kita doakanlah bangsa ini belum sepakat untuk membangun bersama. Belum sepakat menurut saya. Ya, Bapak Ibu saja. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pagi ini sampai siang kami bisa beribadah kembali, dan bersyukur untuk firman Tuhan yang bisa kami dengar untuk kembali menegaskan kepada kami semua bahwa Tuhan itu sungguh peduli. Bahkan lewat kisah yang kami lihat hari ini, orang yang bukan murid Tuhan saja Tuhan peduli. Apalagi kami sebagai murid-Mu, pasti Engkau juga sangat peduli atas hidup kami, keluarga kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, termasuk masa depan, kesehatan, dan juga jaminan kebutuhan hidup sehari-hari. Terima kasih untuk semua. Kami bersyukur untuk Bu Ade yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus berkati Ibu, berkati keluarga, kesehatan mereka, untuk khusus untuk
Pak Weli yang juga keadaan pencernaan yang terganggu. Mohon belas kasihan Tuhan supaya Engkau kiranya memulihkan kalau ada bakteri yang mengganggu di dalam, supaya Tuhan juga membunuh bakteri ini melalui imun tubuhnya sendiri. Tuhan, kami mohon supaya semua bekerja dengan lebih baik lagi. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara yang lain yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, yang memandu kami lewat tim PW ini. Terima kasih untuk Infokus, untuk audio visual, persiapan ibadah, dan juga untuk tempat ini. Kami syukuri, bahkan untuk seluruh peralatan dan fasilitas apapun yang mendukung kami. Kami bersyukur, kami terus berdoa supaya Tuhan memberkati. Kami juga bersyukur karena pada bulan ini ada 3 orang teman kami yang berulang tahun. Terpujilah namamu Tuhan, untuk Caleb dan juga untuk saudari kami Kardina, untuk Antoni juga. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka terus, biar mereka bisa menikmati terus menerus anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tapi juga tuntunan Tuhan. Bersyukur karena nanti juga bulan ini Pak Yopi dan Ibu akan berulang tahun pernikahan. Terima kasih untuk semua. Kami doakan berkati hamba-Mu ini Tuhan, tolong terus menerus kesehatannya supaya semakin dipulihkan. Dia rutin ke Jakarta akhir-akhir ini untuk urusan kesehatan. Biarlah Tuhan campur tangan supaya betul-betul mereka pulih total, sembuh, kuat. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong masa depan anak-anak kami, teman hidup mereka. Mohon belas kasihan-Mu, berikanlah mereka teman hidup, buat mereka peka untuk melihat, memilih untuk teman hidup yang seiman, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan, tolonglah akan hal ini. Kami juga berdoa Bapa untuk Leo yang ada di luar negeri. Tuhan terus melindungi dia walaupun jauh dari keluarga. Kami bersyukur dia semakin mandiri, semakin bisa mengelola hidupnya. Terima kasih. Kau pimpin, Kau tuntun dia. Kami doakan saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya mereka bisa kembali hadir untuk bisa beribadah di gereja ini. Tuntunlah mereka, bawa mereka kembali, apalagi bagi mereka yang sama sekali tidak beribadah. Tuhan, tolong bawa mereka kembali untuk datang beribadah. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Pak Pur Surabaya. Tuhan terus memberkati dia dalam tugas tanggung jawabnya di sana. Kau menopang dia, menguatkan dia, dan jadikan dia terus menjadi berkat yang lebih bagi insan rekan sekerja di tempat ini, demi perbaikan dan kebaikan TVRI yang ada di Jawa Timur. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu yang rencana kembali ke Kuningan pas libur Idul Fitri ini nanti. Tuhan menuntun, pertemukan dengan orang damai, lindungi terus dalam perjalanan, dan tiba kembali di rumah dengan selamat. Biarlah kiranya banyak orang yang mendengar kasih Kristus dan meneguhkan orang-orang yang selama ini juga sudah menerima Engkau. Mohon belas kasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa ini, kiranya Tuhan menolong, karena banyak sekali yang kecewa atas keputusan untuk menolak tim Israel bertanding sehingga Indonesia gagal menjadi tuan rumah sepak bola umur 20 tahun. Kami serahkan orang-orang yang kecewa ini, kiranya semua boleh berpikir dengan jernih demi bangsa ini, demi keamanan bangsa ini. Mohon Tuhan kiranya juga campur tangan agar semua ini tidak dipolitisasi demi kepentingan partai politik, demi kepentingan suara dan apapun itu. Dan Tuhan, sekarang ini Tuhan sudah melihat bahwa begitu banyak langkah-langkah politik yang sudah diambil untuk menuju 2024 untuk bisa menang menjadi presiden, wakil presiden, dan juga mungkin wakil-wakil rakyat. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya menolong kami agar semua kami sadar, belajar untuk memilih orang yang sungguh-sungguh mau bekerja keras, yang membangun, yang menghargai setiap perbedaan, orang yang merangkul setiap lapisan masyarakat, kemajemukan, yang terus teguh berdiri pada Pancasila, yang tidak menjual identitas keagamaan, suku, dan sebagainya menjadi kendaraan politik meraih suara. Tuhan, kiranya kami semua bangsa ini bersatu untuk betul-betul mau menjaga keutuhan NKRI ini, mau menjaga ketetapan yang sudah disepakati oleh pendiri bangsa kami, Pancasila, Undang-Undang Dasar, kebinekaan,
Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu akan hal ini. Kami serahkan seluruh bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, itulah harapan kami. Kami ingin bangsa ini maju, berkembang, tingkat kesejahteraan kami semakin baik, dan juga tingkat toleransi kami semakin tinggi, karena akhir-akhir ini tingkat toleransi ini semakin menurun, dan bahkan masih banyak kasus mana gereja Tuhan mengalami tekanan-tekanan, dipaksa berhenti beribadah, ditutup dan seterusnya, izin tidak keluar dan sebagainya. Tuhan, tolonglah, kami rindu sekali. Tapi walaupun rindu sekali ada perubahan lebih baik lagi, namun walaupun gereja Tuhan tetap mengalami tekanan, intimidasi, ketidakadilan, biarlah gereja tidak pernah berhenti untuk menjadi berkat bagi masyarakat, dan Injil Tuhan terus diberitakan di negeri ini. Kami mohon Tuhan campur tangan atas semua, teguhkan bangsa kami, kuatkan bangsa ini, utuhkan bangsa ini, walaupun sendi-sendi kebangsaan kami digoyahkan, kiranya yang justru goyangan-goyangan itu yang akan membuat kuat dan semakin tertancap teguh, sehingga di depan kemudian hari tidak ada satupun yang sanggup untuk menggoyahkannya, untuk menghancurkannya. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan kelangsungan bangsa kami dan pemerintahan kami pada saat ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, supaya gereja-gereja-Mu bisa bersatu di bangsa ini, untuk bisa memperbaiki keadaan bangsa kami, tapi juga untuk membawa berita sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kiranya gereja-Mu tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan politik-politik jahat, tidak kompromi dengan iming-iming yang mengorbankan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon supaya gereja-Mu tegak berdiri di atas kebenaran. Terima kasih, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya, Bapa kami yang baik. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Hasan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah akan terus menaungi engkau, akan terus menghangatkan hidupmu, dan kiranya kepedulian Kristus yang boleh dinyatakan melalui kematiannya di atas kayu salib boleh akan terus menguatkan engkau, membuat engkau menjadi teguh menjalani hari-harimu, dan penghiburan yang daripada Roh Kudus kiranya akan terus ada saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Tahu benar, ku dipegang.
Engkau Allah, Bapa kami yang hidup, akan selalu menjagai kami, menyertai kami ketika kami akan beranjak dari tempat ini. Biarlah sepanjang perjalanan kehidupan kami ke depan, kami tetap ada di dalam kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur kepada Engkau, Allah kami yang peduli dalam kehidupan kami, bahkan di setiap langkah kehidupan kami. Kau akan terus menolong, menyertai, memberikan kekuatan kepada kami, penghiburan, semangat hidup di dalam menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, penuh kasih dan rahmat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.